akan membahas tentang penyakit arteri perifer, yaitu acute ischemic dan critically ischemic. Seperti teman-teman sudah dengarkan sebelumnya, dan Diana sudah menjelaskan penyakit pada. Nah, kali ini saya bahas tentang penyakit pembuluh arteri perifer. Ya, jadi disease itu adalah suatu penyakit pada adalah suatu masalah sirkulasi yang terjadi pada sistem pembuluh darah perifer. Nah, sekitar lebih dari 200 juta manusia ya penduduk pernah mengalami peripheral artery disease. Dalam hal ini peripheral artery disease ya, bukan ALI atau CLI. Kemudian biasanya terjadi pada usia yang lebih tua, jarang sekali terjadi pada pasien-pasien usia muda. Kemudian ini membahas sedikit ini pada ekstremitas bawah. Pertama, yang pertama ini adalah arteri iliaka communis, arteri iliaka communis, kemudian dia bercabang menjadi dua, yaitu arteri iliaka interna, kemudian arteri iliaka eksterna. Dari arteri iliaka eksterna dia akan turun ke bawah menjadi arteri femoralis communis, ya, akan bercabang menjadi dua lagi, yaitu deep femoral artery dan superficial femoral artery. Nah, kemudian superficial femoral artery nanti juga akan turun ke bawah sampai ke poplitea, arteri poplitea lalu bercabang menjadi dua, yaitu arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Turun lagi ke bawah sampai ke plantar dan dorsalis pedis, ya, kemudian bercabang lagi ke arcus plantar menjadi arteri interdigitalis. Ini ekstremitas atas, ya. Yang pertama kita mulai dari arteri subclavian, turun ke bawah menjadi arteri axillaris, lalu turun ke bawah lagi menjadi arteri brachialis, dan bercabang dua, arteri radialis dan arteri ulnaris. Dari arteri-arteri di sinilah yang bisa menyebabkan trombus atau emboli menyumbat pada arteri-arteri tersebut. Ya, slide. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, acute limb ischemic dan critical limb ischemic. Pertama, ALI ya, atau acute limb ischemic. Jadi ALI ini adalah suatu penurunan perfusi arteri tiba-tiba. Ya, manifestasi gejalanya bermacam-macam, dari gejala yang ringan sampai terjadi limb loss atau dead limb. Nah, kenapa sih kok terjadi ALI? Jadi pada kondisi ALI ini pembuluh darah tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membentuk arteri-arteri kolateral, sehingga pembuluh darah tidak dapat mengkompensasi banyak aliran darah yang hilang. Nah, jadi nanti injury pattern-nya yang akan kita bahas, yang pertama ischemic injury, ya, yaitu penurunan arteri, supply arteri ke ekstremitas, lalu yang kedua injury, reperfusi injury. Reperfusi injury ini berkaitan dengan injury pasca revaskularisasi. Nah, insidensi ALI sendiri ini sekitar 1,5 kasus setiap 10.000 manusia per tahunnya. Komplikasinya, walaupun pasien sudah dilakukan revaskularisasi, ternyata mortalitas dan angka amputasinya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 10–15%. Nah, selain itu, acute limb ischemic juga dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi terutama pada saat rawat inap seperti infak, kemudian akut lung udem, atau perburukan dari fungsi renal, bahkan bisa menyebabkan gagal nafas. Nah, ini etiologinya ya. Jadi ada dua bagian besar etiologi dari acute limb ischemic. Yang pertama proses emboli, yang kedua proses aterotrombotik. Jadi proses emboli ini ada dua, yaitu cardiac source, ekstrakardiak. Yang cardiac source yang pertama bisa disebabkan karena pasien dengan LV dysfunction, kemudian terbentuk aneurisma ventrikel kiri, di mana nanti kita dapat menemukan trombosis pada apikal ventrikel kiri. Kemudian pada pasien dengan atrial fibrilasi, ya, yang atrial fibrilasi ini beresiko terbentuk trombus pada
Kemudian penyakit-penyakit jantung rematik ya, stenosis atau pasien-pasien dengan gangguan katup degeneratif atau pasien dengan pemakaian katup prostetik. Lalu yang kedua ekstrakardiak atau source-nya dari pembuluh darah arteri. Itu bisa disebabkan karena aneurisma pada arteri popliteal atau adanya plak aterosklerosis. Kemudian ada juga yang idiopatik, iatrogenik ya, karena tindakan-tindakan tertentu. Kemudian ini tidak kalah juga ada namanya paradoxical embolus. Ya, biasanya pada pasien tersebut kita tidak ketahui ternyata dia mempunyai mungkin paten foramen ovale sehingga trombus dari kanan masuk ke jantung sebelah kiri. Nah, yang kemudian yang kedua proses aterotrombotik. Jadi proses aterotrombotik ini pertama pasien sudah mempunyai plak aterosklerosis pada dinding arteri. Nah, pada saat yang sama plak tersebut pecah, mekanismenya hampir sama pada patofisiologi akut coronary syndrome. Kemudian juga bisa disebabkan oleh peningkatan proses koagulasi atau adanya trauma, diseksi, ya, vasospasme dan sebagainya. Ya, jadi ini gambaran dari akut emboli. Ya, jadi pertama misalnya emboli itu berasal dari kardiak, nah dia akan lepas turun ke daerah yang lebih perifer, bisa ekstremitas bawah atau ekstremitas atas. Nah, kemudian emboli tersebut akan berjalan sampai pada titik yang paling pendek, ya, dan biasanya paling sering terjadi pada daerah-daerah bifurkasio. Nah, kemudian di situ setelah dia menyumbat akan menghambat aliran darah dari superior menuju ke distal. Nah, untuk yang mekanisme aterotrombotik atau akut trombosis iskemik, ya pertama dia mekanismenya sama seperti aterosklerosis. Jadi baseline penyakit dia pada arterinya memang sudah terdapat plak, kemudian lama-lama plak tersebut akan menyempitkan lumen pembuluh darah atau plak tersebut akan terjadi akut trombosis. Jadi sama saja tempatnya paling sering adalah di area bifurkasio. Nah, setelah di situ ada penyempitan, kemudian akan menyebabkan flow dari atas menuju distal itu lebih lambat dan bahkan sama sekali tidak ada aliran darah ke distal. Nah, ini ya penegakan diagnosis dari Ali itu adalah 5P. Ya, pain, pulselessness, pallor, paresthesia, dan paralysis. Jadi misalnya kita mendapatkan pasien datang, kita harus anamnesis pertama kali. Apakah pasien tersebut ada nyeri pada kaki? Ya, jadi nyeri pada kakinya itu cenderung berat, ya seperti tertusuk atau seperti kram. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya perabaan palpasi, ya kita raba apakah akralnya dingin, kemudian kita juga bisa meraba nadi, ya kita urutkan dari nadi yang paling atas ke yang paling bawah, misalnya akut ekstremitas bawah kita mulai dari arteri femoralis, ya kemudian dibandingkan antara kaki yang sakit dan kaki yang sehat. Turun lagi ke arteri poplitea, kemudian ke arteri tibialis posterior dan arteri tibialis anterior. Nah, selain itu, untuk memastikan kita juga bisa melakukan pengukuran saturasi. Lebih pastinya lagi kita ukur masing-masing jari apakah terjadi desaturasi pada kaki yang sakit. Tidak lupa kita juga harus membandingkan antara saturasi kaki yang sakit dan kaki yang sehat. Kemudian kita juga harus nilai ada tidaknya gangguan motoris ya dan gangguan sensorik. Nah, selain itu yang saya lupa jelaskan tadi tentang pallor. Jadi pada pasien-pasien ALI kita juga harus lihat warna kaki pasien. Ya, jadi lebih mempermudah lagi kalau kita membandingkan antara kaki yang sakit dan kaki yang sehat. Apakah terjadi perubahan warna, apakah merah atau merah kebiruan atau sudah menjadi hitam atau dead limb. Nah, ini klasifikasinya ya. Yang klasifikasi pertama yaitu viable, yang 2A itu marginally threatened, yang 2B yaitu immediately threatened, yang ketiga irreversible. Nah, ini yang pertama itu grade 1 atau yang masih viable. Jadi di sini pasien biasanya datang sudah mengeluh nyeri pada kaki.
Lalu pada perabaan kita bisa mendapatkan akral sudah mulai dingin, ya kita bisa bandingkan dengan kaki sebelahnya, ya apakah memang kaki tersebut sudah akral dingin karena memang dikarenakan suplai pada arteri distalnya berkurang. Kemudian yang kedua perabaan palpasi pada arteri. Ya, kita lihat apakah sudah ada penurunan dari pulsasi, ya tidak kuat angkat. Kemudian yang ketiga kita lihat juga fungsi sensorisnya. Biasanya dia tidak disertai gangguan sensoris. Lalu tidak ada motor defisit dan untuk pemeriksaan duplex ultrasound ditemukan suara pada arteri masih audible, begitu juga suara vena. Tetapi untuk arteri sudah terjadi perubahan kurva, yaitu menjadi bifasik atau bahkan monofasik. Ini yang kedua ya 2A atau marginally threatened. Nah, pada kondisi ini pasien-pasien masih bisa mengeluh nyeri. Selain itu, bisa kita lihat sudah terjadi perubahan warna. Biasanya masih berbentuk kemerahan atau kita sering sebut mottling sign. Tetap kita harus bandingkan warna kaki antara yang sakit dan kaki yang sehat. Ya, seperti pada gambar ini, kaki yang sakit ya terlihat lebih merah. Di sini ada bercak-bercak kemerahan jika dibandingkan dengan kaki yang sehat. Pada kaki yang sehat ini kita tidak menemukan perubahan warna. Kemudian ada namanya sensory loss. Jadi pada area jari ya masih pada area jari kaki dia sudah mulai mengalami parestesia. Lalu tidak ada gangguan motorik. Pada pemeriksaan duplex ultrasound itu sudah tidak ditemukan flow pada arteri tersebut atau no flow. Ini kemudian yang 2B, kalau 2B ini perbedaannya dengan 2A pada warna atau color dari ekstremitas dia tidak hanya kemerahan tetapi sudah mulai menjadi biru. Selain itu ada gangguan sensoris yang melebihi area jari kaki, ya more than 2. Kemudian sedikit ada gangguan motorik. Nah, pada saat pemeriksaan arteri dan arteri sudah tidak ada flow. Tapi pada vena terkadang masih bisa kita dengar flow pada vena. Nah, ini yang grade 3 atau kondisi yang irreversible atau dead limb. Nah, pada kondisi ini sudah banyak terjadi kerusakan jaringan atau bahkan jaringannya sudah mati. Nah, biasanya pada pasien-pasien ini kita lihat kakinya sudah hitam. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya kita tidak segera amputasi, biasanya kaki tersebut lama-lama akan atrofi. Nah, untuk penegakan diagnosis ini yang paling sederhana adalah dengan duplex ultrasound. Jadi, duplex ultrasound ini pertama dia sangat mudah untuk mengerjakannya, yang kedua harganya lebih murah. Lalu yang ketiga, informasi yang bisa kita dapatkan dari USG atau duplex ultrasound ini cukup banyak. Yang pertama kita bisa mengetahui lokasi obstruksinya di mana, kemudian kita juga bisa melihat bentuk trombosisnya atau ini bentuk etiologinya apa, apakah emboli atau aterotrombotik. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat profil hemodinamiknya, flow dari arteri yang sakit. Lalu selain itu kita juga bisa lihat ada tidaknya arteri kolateral. Nah, ini gambarannya. Jadi kita bisa lihat pada pewarnaan arteri. Kalau misalnya dia masih ada flow, nah pada saat kita memberikan color pada USG biasanya masih ada warnanya. Tetapi kalau misalnya dia sudah terjadi no flow, kita tidak menemukan aliran warna pada gambar USG. Selain itu, jika kita melakukan pemeriksaan Doppler, kita bisa lihat ini gambaran Doppler normalnya ya, yang sebelah kiri bawah itu gambaran trifasik, itu gambaran arteri yang normal. Sementara kalau yang gambaran bifasik yang sebelah kanan itu berarti dia kemungkinan sudah ada oklusi. Kemudian yang kedua pemeriksaan CT angiografi. Ya, jadi CT angiografi ini sebenarnya lebih spesifik karena dia memperlihatkan anatomi secara keseluruhan dan kita bisa secara jelas melihat oklusinya di mana, putusnya aliran arteri itu di mana. Tetapi kesulitannya tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan CT angiografi. Selain itu juga harganya mahal. Dan untuk pada kondisi-kondisi emergensi yang membutuhkan revaskularisasi segera, CT angiografi ini kurang dipertimbangkan. Nah, yang ketiga ini invasif angiografi ya atau dengan DSA ini merupakan gold standar terutama bagi kita yang akan melakukan kateter direct
trombolisis atau kita mau reverse untuk open surgery. Nah, pada gambaran DSA ini kita sama bisa melihat di mana sih tempat lokasi oklusinya, putusnya aliran darah itu di mana. Pada saat di mana kontras tidak bisa mengisi pada aliran yang mengalami oklusi. Seperti itu. Selain itu kita juga dapat melihat apakah pembuluh darah ini sudah membentuk kolateral atau tidak. Selain itu juga kita bisa melihat apakah ini penyebabnya emboli atau adanya trombosis in situ. Ini manajemen akut iskemik. Yang pertama sudah pasti heparinisasi, yang kedua analgetik ya karena pasien biasanya sangat nyeri. Kemudian yang selanjutnya kita lihat per masing-masing stadium. Kalau misalnya didapatkan stage 1 ya atau yang masih viable, ya kita langsung melakukan imaging prosedur, lalu kita lakukan revaskularisasi. Pada kondisi yang viable, kita bisa melakukan kateter direct thrombolysis. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya mau di-refer untuk dilakukan trombektomi atau bypass surgery. Lalu kalau misalnya stage 2, baik 2A maupun 2B, maka kita harus segera melakukan urgent revaskularisasi ya dengan tromboaspirasi atau trombektomi. Nah, pada kondisi ini kita harus segera melakukan untuk mencegah perluasan daerah iskemik untuk menghindari terjadi amputasi. Kemudian kalau yang irreversible, nah itu sudah harus dilakukan amputasi. Ini manajemen yang tadi. Nah, ini obat-obatan trombolitik ya, streptokinase, ateplase, dan urokinase. Mungkin dosisnya berbeda untuk dosis ACS dan dosis DVT atau emboli paru ya. Kalau pada streptokinase kita memberikan 50 sampai 120.000 unit dalam 4 jam diikuti 1.000 sampai 8.000 unit per jam. Lalu ini kontraindikasinya ya yang sama saja seperti kontraindikasi pada ACS dan yang lain-lainnya. Nah, ditambah lagi kalau pada pasien-pasien ALI kita lihat viabilitas dari tungkainya. Kalau misalnya sudah tidak viable ya sudah grade 2B atau bahkan grade 3 itu sudah tidak ada tempat dilakukan trombolisis. Kemudian ini perawatan pasca revaskularisasi. Jadi kita harus memberikan pemberian antiplatelet atau antikoagulan bila etiologinya adalah emboli. Nah, kemudian ada namanya reperfusion injury. Jadi pada kondisi pasien yang tadinya dia no flow sama sekali, kemudian dilakukan reperfusi, maka akan terjadi peningkatan tekanan oksigen berlebihan pada area yang iskemik. Nah, pada saat peningkatan tekanan oksigen berlebihan itulah terjadi peningkatan leukosit, inflamasi mediator inflamasi, kemudian peningkatan oksigen radikal bebas. Nah, hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan perburukan dari pasien-pasien ALI yang sudah direvaskularisasi. Kemudian selain itu dia juga dapat mengakibatkan gagal ginjal, aritmia, bahkan kematian. Nah, kadang juga bisa menyebabkan kompartemen sindrom. Maka kalau sudah terjadi kompartemen sindrom, kita harus melakukan fasiotomi. Sekarang critical ischemic berbeda dengan ALI. Kalau critical ischemic ini kita lihat dari onsetnya itu lebih dari 14 hari sampai beberapa bulan. Ya, slide ini klasifikasinya juga berbeda. Kita tidak lihat yang 1 sampai 3, kita lihat critical ischemic, itu ada respen, ischemic ulcer, dan gangren. Ya, slide. Ini ada klasifikasi baru, Wi-Fi, ya, wound, infeksi, dan food iskemik dan food infeksi. Slide. Nah, ini manajemen dari critical iskemik. Ya, kalau yang pertama tetap anti nyeri, ya, analgetik, manajemen risk factor, kemudian dilakukan revaskularisasi bila visible, kalau tidak visible langsung dilakukan amputasi. Revaskularisasi bisa dengan endovascular approach atau dengan surgery, tergantung lesinya, apakah short lesion atau long lesion. Seperti itu, kalau misalnya gagal, kita bisa lakukan redo atau kita langsung melakukan amputasi. Atau jika tidak bisa dilakukan amputasi juga, kita bisa melakukan terapi paliatif seperti pain management atau perawatan luka. Ya, jadi amputasi ini ada beberapa macam. Minor amputasi itu hanya untuk menghilangkan jaringan nekrotik, mayor amputasi bila pasien sudah tidak visible, atau secondary amputasi bila pada terapi revaskularisasi pertama itu tidak perbaikan, maka kita lanjut ke secondary amputation.
Nah, selain itu kita juga harus melakukan perawatan luka ya, baik sebelum maupun sesudah revaskulasi. Medical terapinya ya, obat-obatan antiplaktik, koagulan dan statin. Kesimpulan dari akutif iskemik merupakan suatu gejala daruratan ya, penurunan posisi tiba-tiba pada arteri lihai ya, penyebabnya bisa trombosis, bisa emboli, dan penegakan diagnosisnya dengan 5P, kemudian ya, lalu terapinya ya kateter destrombolasi, terus trombektomi, kemudian sampai surgery atau amputasi. Kemudian physical ini juga tidak kalah penting ya, dapat menyebabkan perburukan atau berujung pada amputasi. Ya, jadi keduanya baik CLI dan CLI itu sama-sama merupakan suatu kegawat daruratan yang membutuhkan revaskularisasi dengan segera untuk mencegah terjadinya amputasi. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.